Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Menyapa, PBA Pembantu Bagus Agensi. Saya dengan Adnan. Di video kali ini kita akan berbagi informasi atau berbagi seperti apa untuk para calon pembantu rumah tangga, supaya calon pembantu rumah tangga ini agar nyaman, tepat ketika akan mencari pekerjaan. Nah, di sini kita akan mencoba juga seperti apa CP Pembantu Bagus Agensi ini membagikan informasi dan seperti apa hak-hak untuk para calon pembantu rumah tangga. Nah, kalau kita berbicara hak, tentu sebagai pembantu rumah tangga itu juga harus mendapatkan haknya. Hak seperti apa? Hak untuk gajinya, hak untuk perlindungannya ketika mendapatkan atau tidak mendapatkan kecocokan sama majikannya. Itu hal yang sangat terpenting. Nah, kelebihan kita masuk di yayasan tentu ada perlindungan juga, ya. Perlindungannya seperti apa? Sebagai yayasan, karena yayasan ada legalitasnya seperti apa, legalitas dari pemerintah, ya tentu ada perlindungan untuk para pembantu rumah tangga ketika bekerja di majikannya. Nah, hal-hal yang sangat harus diperhatikan untuk calon pembantu rumah tangga adalah yang sangat terpenting, ya. Ini perlu saya himbau, perlu saya informasikan untuk para calon pembantu rumah tangga ketika akan mencari pekerjaan, ketika untuk memilih bagaimana memilih yayasan yang baik, yang tepat, yang bertanggung jawab, yang penuh amanah. Satu, di mana kantornya, itu yang sangat terpenting. Terus yang kedua, sejauh mana pelayanan para staf-stafnya, itu juga paling yang terpenting juga. Dan yang kemudian, apa hak dan kewajibannya, itu yang harus dipertanyakan terhadap yayasan sebelum disalurkan. Karena begitu banyak permasalahan-permasalahan di mana saja, bahkan di seluruh Indonesia, begitu banyak masalah-masalah yang diterima para calon pembantu rumah tangga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena apa? Kenapa begitu banyak masalah-masalah yang diterima atau yang dihadapi para calon pembantu rumah tangga? Karena mungkin karena faktor pendidikan, dan mungkin juga karena faktor pengalaman di situ, dan juga mungkin karena faktor dari ketidaktahuannya dan tidak tahu banyak tentang hukum. Nah, disinilah kami akan mencoba menjelaskan, akan mencoba mendampingi, ya, lewat channel ini. Semoga bermanfaat untuk para calon pembantu rumah tangga di mana saja berada di seluruh Indonesia, karena namanya hukum harus ditegakkan. Karena kita berada di Indonesia, di negara hukum, tentu para seluruh pembantu rumah tangga di mana saja berada berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Nah, seperti perlindungan hukum apa saja? Nah, salah satu contoh nih, ketika bekerja di rumah majikan, ya tentu para pembantu rumah tangga tahu haknya seperti apa. Umpama saja nih, calon atau pembantu rumah tangga yang sedang bekerja, umpama di situ terjadi tidak ada kecocokan sama pembantu rumah tangga dengan majikan, ya tentu karena pembantu rumah tangga ini bekerja lewat yayasan, tentu bagaimana berkoordinasi atau berkonsultasi terhadap stafnya atau ownernya atau direkturnya, karena tidak ada kecocokan di sana. Seperti apa? Harus ada pergantian. Nah, berbicara masalah pergantian, tentu sangat bagus sekali, atau tentu sangat senang sekali kita dengar bahwa di situ ada pergantian. Ketika tidak ada kecocokan, langsung hubungi stafnya yayasan dari mana dia berangkat, karena disitulah kelebihan kita lewat yayasan, ada perlindungan hukumnya. Kenapa saya bilang ada perlindungan hukumnya? Tidak ada kecocokan sama majikan, kita harus telepon atau konsultasi ke tempat yayasan. Tentu dari yayasan akan menyediakan pergantian di sana. Disitulah kelebihannya lewat yayasan. Karena lewat yayasan itu ada legalitasnya, ada juga badan hukumnya yang jelas ketika pembantu rumah tangga punya masalah di majikannya. Nah,
Sekali lagi saya himbau khusus untuk pembantu rumah tangga di seluruh Indonesia. Satu, sebelum bekerja itu harus mengetahui di mana kantornya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sejauh mana perlakuannya atau sejauh mana memberikan perlakuan hukum atau perlindungan hukum terhadap calon pembantu rumah tangga, itu yang sangat terpenting. Karena di situ di mana saja sama peraturannya, saya lihat di mana saja seluruh Indonesia hanya menyerahkan KTP asli itu saja. Dan memang sangat gampang sekali untuk para pembantu rumah tangga mencari pekerjaan, hanya butuh modal KTP saja. Nah, untuk para ibu-ibu dan mbak-mbak, apabila minat untuk bekerja seperti ART atau mungkin babysitter atau lansia, harus pandai-pandai memilih. Dan secara kebetulan di tempat kami, khususnya di channel ini, secara kebetulan juga kita disupport CP Pembantu Bagus Agensi ini bisa mendaftarkan diri di alamatnya di Bekasi, di Jati Asih, Perumahan Mandosi. Semoga ulasan-ulasan ini atau pemberitahuan ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.